Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ini surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 41. Masih lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya menggambarkan bahwa ya ada yang tidak mau menerima yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, ini yang terakhir jadinya. Jadi kalau di sini kan akhirnya mereka nadim, yaitu menyesal. Nah, ini ayat itu 40, ini 41. Coba dibaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhazathum Terbalik. Sebentar. Ini di sini yang ya-nya terbalik ya. Ini tidak gitu. Gitu. Coba. Fa'akhadathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghutha'an fabu'dan lil qaumil zalimin. Zal itu kan samsiah, lil qaumiz zalimin. Itu ya. Fa'akhazat humus sayhatu, fa'akhazat. Nah, ini kan akhazat, ini mati nih. Fa'akhazat. Baru fa'akhazat humus sayhatu. Ini sayhatu. Tidak mau dia apa? Mesti akan sedikit baru mau dia. Fa'akhazat humus sayhatu bil haqqi faja'alnahum qusa'an fabu'da fabu'dal liqaumiz zalimin fabu'dal liqaumiz zalimin. Jadi ayat 41 ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab ya. Nabi Muhammad menyampaikan, lalu inilah yang dipelajari ya. Lalu karena mereka itu mengatakan bahwa Nabi Hud ya, Hud itu adalah pembohong katanya. Jadi pokoknya nggak diterima. Maka waktu itu berdoalah Nabi Hud, tolonglah aku Tuhan. Mereka mendustakan aku. Kata Allah tidak lama setelah itu mereka akan menyesal. Nah, inilah yang bencananya ini. Bencana ini belum sekarang entah petir atau lain dari petir atau yang ini modelnya. Pak Khazat lalu berarti ini anak kalimat berarti fatafrik ya, pecahannya penjelasan di atas. Yang ini yang apa? Akhazat ini. Akhazat bentuk apa bentuknya akhazat? Akhazat fi'il madi. Fi'il madi dari kalau bentuk yang laki-laki kan akhaza, akhazu. Baru ini yang perempuannya akhazat. Tapi kalau ini fi'il madi tentu ada fa'il. Mana fa'il? Akhaza.
Hmm, a, a, apa ya? Nah, inilah fa'il kan cepat ini. Sehatu. Ya sayhah. Ya sayhah. Jadi di sini as-sayhatu fa'il yang melaksanakan daripada akhazat itu. As-sayhatu. Seperti ini. Ini fa'ilnya. Jadi fa'akhazat. Cuma karena di sini ada hum sebagai objek atau maf'ul bih, maka dia fa'ilnya dahuluan maf'ul, karena maksudnya hum ini kepada mereka ini, kepada yang mendustakan ini. Fa'akhazat humus sayhatu. Maka menyiksa atau membinasakan hum terhadap mereka. Yang membinasakan terhadap mereka itu apa? Itu yang fa'il. Siapa? As-sayhah. As-sayhatu bil haqqi. Jadi ini ada keterangan as-sayhatu bil haqqi. As-sayhatu bil haqqi. Jadi haqqi di sini adalah melengkapi dari as-sayhatu. Jadi as-sayhatu bil haqqi. Seperti ini. As-sayhatu bil haqq. Jadi maka menyiksa atau menghantam terhadap mereka sayhah, teriakan atau suara yang keras, bil haqq berarti menurut menurut sunnah atau menurut peraturannya, bil haqq. Kalau ada melihat terjemahan enggak? Terjemahannya apa dibuatnya di sini? Terjemahnya suara guntur. Ini suara guntur. Jadi as-sayha ini suara guntur. Ya suara yang sangat keras nih. Tapi kalau guntur kan nggak begitu Tapi nanti ada mungkin suara yang sangat dahsyat ya. Tapi ini belum, mungkin sudah lama nggak ada kejadian. Tapi kejadian ini ada. Sebab kalau guntur-guntur atau petir-petir biasa kan matinya paling 1 orang 2 orang. Kalau ini nanti banyak matinya ini. Jadi fa'akhazat humus sayhah. Itu makanya manusia ini sebenarnya memang makhluk cerdas, dia berpikir, bisa menjelajahi, meneliti, mempelajari alam, tapi itu diberikan kepadanya supaya dia sadar bahwa dia tidak berkuasa sebenarnya. Karena itu tidak diberikan kepada hewan. Kalau pada hewan kan nggak pandai dia mau mempelajari apa sebab ini, karena dia memang seperti itu. Kalau manusia sebenarnya untuk pelajaran bagi dia. Jadi nanti manusia di muka bumi ini berganti-ganti terus. Jadi yang jadi persoalannya kalau dapat musibah, meninggal, berarti kalau dia tidak menjadi orang baik, tidak minta ampun kepada Allah, hidup di akhirat juga. Ini yang jadi persoalan. Jadi bukanlah karena kena musibahnya itu sakit. Ya sama kok yang di atas tempat tidur sama yang di sama juga dapat. Cuma yang persoalannya kehidupan akhirat. Itu maka menyiksa atau menghukum boleh ini, menghazat asli akhazat ini kan mengambil. Jadi menyiksa terhadap mereka, apa yang menyiksa? Suara yang keras bil haq. Jadi as-sayhah bil haq. Kalau diartikan dengan benar berarti suara yang keras itu sudah menurut peraturannya begitu. Jadi ada kelengkapan. Kalau diterjemah hanya suara mengguntur hak enggak diterjemahkan. Mengguntur saja. Lalu benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Benar-benar. Ya. Berarti ini ke sini biarnya benar-benar bil haq. Benar-benar ini musnah dibuatnya ke sini. Jadi maka benar-benar dibinasakan. Ini binasakan. Ini menyiksa suara. Ini benar-benar kemari.
benar-benar bil haq. Jadi maksudnya di sini as-sayhatu bil haq ini, apakah ada orang binasa tidak benar? Enggak, maksudnya kan kalau terjemahnya apa tadi? Benar-benar. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara. Iya, benar-benar dimusnahkan. Jadi timbul pertanyaan, ada yang enggak benar-benar dimusnahkan? Di Sejadian, maksudnya di Sejadian. Iya, di Sejadian sebenarnya. Jadi itu makanya as-sayhah ini sebenarnya kelengkapan dari al-haq ini kelengkapan dari sayhah. Jadi berarti suara yang keras itu tidak bisa diatasi, tidak bisa betul-betul lah. Itu maka dibuatnya benar-benar. Jadi kalau dilihat pun tafsir, ya berarti ada juga mungkin ya yang jelas. Kalau sayhah saja kan sudah jadi fa'il. Ini dilengkapi dengan bil haq. Misalnya kan ada banyak dalam Al-Quran itu dengan bil haq. Ya, pengertiannya sudah memang begitu adanya, nggak bisa nggak bisa dibantah, nggak bisa diatasi. Itu makanya dalam hidup manusia, walaupun seperti yang katakan tadi, dia pintar, tetapi dengan kepintarannya itu semestinya manusia menjadi orang baik gitu. Jadi tidak boleh dengan kepintaran itu melanggar. Nah, itu maka ini akibatnya. Lalu setelah mereka dibinasakan oleh sayhah, sebenarnya kan sayhah ini bisa seperti sah. Seperti bisa juga sahih ini diartikan seperti apa itu, seperti kuku ayam itu. Jadi suaranya itu sayhah, jadi sangat keras. Makanya kalau menurut kajian kita, kalau petir kan biasanya paling 2 orang 3 orang, ini enggak sekampung mati atau sedaerah. Itu kan ini mereka ini fa'khazat humus sayhah bil haq. Jadi yang persoalannya kalau meninggal tidak menjadi orang baik. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Jadi dimanapun kita di dunia ini, kalau sudah selalu kondisinya sadar kepada Allah baik, meninggal itu soal biasa. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah kalau meninggal tidak baik. Tembaknya adalah kehidupan akhirat, walaupun nggak ada digambarkan sini. Makanya kelengkapan hidup di dunia ini sangat berpengaruh keyakinan tentang akhirat. Jadi selama manusia di muka bumi tidak meyakini bagaimana balasan di akhirat baik atau yang jahat, maka selama itu pula lah manusia itu sering melanggar peraturan, membuat penderitaan sesamanya. Lalu di sini faja'alna. Jadi akibat sudah, kan akibat dari sayhah ini, maka ja'ala dibuat tidak khalaqa. Ja'alna. Kalau ja'alna bentuk apa nih ja'alna? Ja'alna fi'il madi. Fi'il madi juga ya. Mana fa'il dari ja'alna? Ja'alna nahnu. Nahnu. Hum di sini sebagai apa pula hum di sini? Maf'ul. Maf'ul. Jadi kalau ini maf'ul, maka menjadikan kami buatlah mereka itu, mereka yang kena sayhah itu, baru ini gusaan. Gusaan, ini kan mereka maf'ul. Kalau gusaan seperti ini, kan berarti menerangkan keadaan mereka yang dibuat Allah. Kalau gusaan di situ apa terjemahnya dibuatnya, terjemah gusaan? Sampah. Sampah. Gusaan berarti ya seperti itu, sama seperti di apa itu? Sampah yang dibawa banjir. Ya berarti sudah bentuk serbuk-serbuk, kan ada di dalam surat Sabbihisma itu. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu
gosaan ahwa. Jadi sebenarnya gosaan ahwa itu hasil berbentuk serbuk-serbuk humus ya. Nah, itu kalau di tanaman kan menumbuhkan tanaman. Jadi mereka ini pun hancur. Hancur ya kan, hancur badan akhirnya. Nah, jadi karena ini arti gosaan ahwa. Kalau di surat Sabisma itu kan gosaan ahwa. Baru sanukriuka, itu masalah Quran lagi. Jadi inilah akibat mereka tidak percaya. Tapi bukan masalah apanya ini, bukan siksaan ini sebenarnya. Kalau siksaan ini waktu meninggal apa biasa saja, itu sangat sakit juga, apalagi ini. Tapi itu semuanya adalah persekot. Adapun yang sebenarnya siksaan di akhirat. Jadi karena kalau orang tidak baik, tidak menjadi orang tobat, tidak orang sadar kepada Allah dalam hidup, sehingga berpengaruh dalam hidupnya, maka nanti di akhirat itu penderitaan. Ini hanya gambaran di dunia saja. Lalu karena sudah terjadi gusaan, maka ini pula. Jadi ada fa terus ini ya. Fa, tapi bukan fa atap. Tapi fa-nya ini adalah fa pecahannya saja. Fa bu'da. Ini kan bu'da. Ini lagi. Jadi keadaannya ini, jadi yang gusaknya ini tadi, ini ya. Jadi apa guna? Kalau ini kan maf'ul. Maka kami jadikanlah mereka yang dihantam oleh sayhah bil haq itu, bagaimana menerangkan keadaan mereka. Kami jadikan mereka itu gusaan. Keadaannya ini menjadi hal, keadaannya seperti serbuk-serbuk yang sudah hancur. Fabu'da. Lalu bu'da di situ apa terjemah? Sangat jauh, enggak apa? Maka binasalah. Ya, bu'da itu maksudnya kalau ini kan hancur, maka bu'da ini berarti asli-aslinya adalah jauh. Maksud jauh dari kebenaran. Maksudnya orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul dari kebenaran-kebenaran itu, maka binasa atau sangat jauh. Khusus di sini disebutkan fabu'da lil. Ya, fabu'da lil. Ini aslinya al-qaum. Ini sebelum apa ini kan pakai alif lam ini. Seperti ini berarti ada alif lam, ada alifnya di sini. Seperti ini. Tapi di dan itu lah dulu alif tuh. Kan tadi memang ada alif di bu'dan kan? Itu kalau alif rasa. Iya, aslinya begini. Oh, di sini ini kan disambung nanti nih. Enggak, tapi di siko alifnya di dan itu saja coba. Di siko dan itu aja. Coba lihat semasa bagian sayhah bil haq faja'alnahum gusaan. Oh ya. Pabu dan lil qaumi. Ya, ini makanya di sini di lil qaumi ini dibuat lil qaum juga. Ini kan masuk huruf jar. Bagaimana memasukkan huruf jar? Ini kan mulanya al-qaum. Al-qaum ini berarti kan pakai alif lam dia. Bagaimana memasukkan huruf jar kalau yang al-qaum? Disambungkan saja di bawahnya ini. Itu makanya penyambungnya begini saja. Tadi kan seperti ini. Bu, dan terus disambungkan di sini. Seperti kalau Allah kan dihilangkan gitu jadi.
Jadi aslinya itu ada alif lamnya di sini. Lalu kalau mau membuat masukkan huruf jar, sambungkan saja alif itu di sini bawah. Itu maka lil dibaca ini lil Lil qaumiz qaumiz zalimin. zalimin. Maka hancur atau jauh binasalah dikhususkan, ditentukan bagi kaum kelompok manusia. Lil berarti al qaumi az-zalimi kan gitu. Jadi al qaumi zalim. Az-zalimin ini bentuk satu atau bentuk dua atau bentuk banyak ini. Bentuk banyak. Nah, cuma banyaknya yang pelajari banyak laki-laki atau banyak perempuan. Banyak laki-laki. Nah, banyak laki-laki. Lalu fungsinya, ini kaum banyak juga itu. Ini kenapa dia tadi baris bawah kaumi? Karena dia dijarkan oleh li. Berarti ini menjadi apa fungsinya? Maf'ul. Fa'il. Enggak, bentuk isim Khabar. fa'il. Ini bentuk isim fa'il. Bentuknya yang bentuk isim fa'il, zalimun, zalimani, zalimuna gitu. Cuma dia menjadi sifat dari al-qaum. Kan begitu. Jadi pabuk dan maka hancur atau sangat jauh, sangat tidak menemukan aslinya, berarti binasalah dikhususkan bagi kaum yang zalim. Ya, kaum yang zalim itu yang diterangkan, datang orang yang menyampaikan kebenaran, mereka tidak percaya, dikatakannya, wah itu manusia biasa, itu makan juga segalanya. Dia mencari kemuliaan itu. Kan macam-macam katanya. Itu makanya sebenarnya Allah mengutus para rasul itu kan untuk kebaikan manusia juga. Tapi karena manusia dia sudah pintar, kadang-kadang dia tidak menerima ajaran rasul. Akhirnya yang persoalannya, memang orang baik meninggal juga. Cuma persoalannya nanti nih, di akhirat, di dunia sudah diberi perspot, maka ini dia. Nah, maka ayat berikutnya, jadi ini kan akhazat fi'il madi, ini fa'ilnya, hum adalah objek, bil haq adalah jar majrur, tapi pelengkap dari seha, fatafrik, ya, ja'alna, kami buatlah mereka itu usaan seperti sampah-sampah ataupun serbuk-serbuk. Oleh karena itu sangat jauhlah dari kebenaran atau kehancuranlah dikhususkan bagi orang yang zalim. Zalim itu berarti yang gelap pandangannya, tidak mau mengakui utusan Allah. Jadi manusia itu memang makhluk yang cerdas, tapi karena itulah mudah pula dia digoda oleh iblis. Memang iblis dibuat untuk menyempurnakan kehidupan. Baru di sini ayat 41 lagi. Summa ingat, ini baru berlaku atap ini. Summa ansya. Ya, summa ansya'na. Kalau ansya'na ini bentuk apa? Ansya'na itu bentuk fi'il madi. Ya. Fi'il madi ya, summa ansya'na. Oh ya, ini enggak pakai hum di belakang. Gimana pergi itu? Summa ansya'na min ba'dihim. Min ba'dihim ini. Summa ansya'na min ba'dihim. Jadi ada di sini minnya ya, huruf jar. Terus terbawa merah tuh. Jadi huruf jar. Jadi summa ansya'nahum. Baru di sini summa ansya'nahum min ba'di min ba'dihim. Min ba'dihim. Dal kan nggak bisa disambung dengan ha. Jadi summa, sini saya, summa ansya'na min ba'dihim. Terus apa di belakangnya lagi? Kurunan. Kurunan. Ya, kurunan ya.
Kurunan. Nih. Kurunan akharin. Akharin. Kurunan akharin panjangnya akharin. Akharin. Kurunan akharina. Ini ayat 42. Ya. Akharina. Jadi di sini summa ansha'na min ba'dim. Ansha'na tadi bentuk apa ansha'na? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Kurunan jadi apa kurunan? Kurunan Fungsi? menjadi maf'ul. Ya, maf'ul juga ya. Maf'ul dari apa ini? Maf'ul dari ansha'na. Akharina. Akharina. Ini kan aslinya akharuna. Berarti untuk baris atas digantilah waw dengan ya. Jadi apa gunanya nih kalau itu? Menjadi hal gitu ya, Pak? Enggak, menjadi sifat. Sifat Dari kurunan. Itu makanya kemudian mengganti kami, kata Allah, mim ba'dihim, dari sesudah mereka itu, sesudah mereka yang sudah hancur ini, diganti, inilah maf'ulnya, akan kurunan ini berarti penduduk-penduduk yang turun-temurun, kan kurun. Kalau kurun sudah banyak ini, ya yang lain berganti. Jadi bergantilah pada negeri itu orangnya. Ya memang itu seperti itu. Sampai sekarang itu juga berganti-ganti. Jadi itu makanya digantilah dengan penduduk yang lain. Begitu dari sejak dahulu sampai sekarang. Jadi yang persoalannya adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kehidupan di dunia memang seperti itu. Malah ada yang dulu kalau sekiranya begitu salah disiksa, baru satu ayat lagi. Matasbiku ya. Matasbiku. Dia pakai ma dia. Langsung sekali. Matasbiku. Coba diterka. Di belakang ada tasbiku. Matas ya, tasin biasa. Matasbiku. Biku. Matasbiku ada ma. Apa kira-kira main? Huruf apa itu? Ma tidak. Iya, Ma tapi. Jadi min ummatin. Min ummatin. Lain pula ya keluar. Matasbiku min ummatin. Ummatin. Ajalaha. Min ummatin ajalaha. Ajalaha. Min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa ma yastakhirun. Hampir berulang kata-kata itu juga diulang-ulang, cuma pengulangannya beda-beda. Apa tadi wa ma ya? Wa ma yastakhiruna. 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 Khiruna. Wa ma yastakhiruna. Ini 44. Eh 43. Ini 42 tadi kan. Ini bisa diperkecil sebentar dulu supaya ada 16. Ini 42. Ini 43 ya. 43. Jadi apa di sini? Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharina. Baru di sini kesimpulannya. Ma tasbiku. Tasbiku bentuk apa tasbiku? Tasbiku fi'il mudhari. Mana fa'ilnya?
Tasbiku. Anta. Nah, jadi kalau anta salah jadi arti dibuat. Jadi itu makanya Oh, ada apa itu? Di sini kan sebenarnya di sini hia yang cocoknya bukan anta. oh ya. Jadi hianya cuma balik kemana? Dianya balik ke itu tadi. Sawah. Kurun. Ya, kurun-kurun ini dihukum kan jamak taksir. Jadi Oh, diambil bentuk tunggalnya dia. Jadi matasbiku min ummatin ajalaha. Ini kenapa ajalaha? Ajala. Kenapa ajala karena balik? itu dihukum muannas tadi. Enggak. Kalau ini kan di sini fiil, fa'il. Atau ini pun Oh, sebenarnya bisa. maf'ul. Ini maf'ulnya. Hanya. Hanya ya ke ummah min ummah ini. Cuma maka diambil dari sebenarnya itu maka sulit menentukan fa'il model begini. Makanya ada dalam bentuk jumlah seperti ini dia. Tapi nampaknya itu yang cocok dibikin. Tapi bagaimana caranya? Itu makanya kalau diartikan di sini kan tidak sabaka kan sabaka yasbiku. Jadi matasbiku tidak bisa mendahului atau tidak ada yang mendahului dari umat. Nah, jadi sebenarnya umat ini yang jadi fa'il dari sini. Tapi kalau dibuat pun kurun-kurun ini kurang pas dia. Tapi kalau fa'il kok ada jar majrur, itu makanya kandungan jar majrur itu. Jadi tidak ada yang mendahului dari satu umat. Apa yang tidak mendahului satu umat? Akan ajalnya umat. Jadi umat, kelompok manusia banyak, habis dia, tidak ada yang bisa mendahului supaya cepat habis dan tidak pula supaya diundur. Jadi kalau sudah ada datang masanya, maka nanti sekali punah habis. Jadi itu makanya manusia walaupun pintar dia, ya silahkan pakai kepintaran, tapi ingat bahwa yang sangat berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menandakan kepintaran itu membuat dia sebenarnya makin tunduk karena makhluk yang istimewa. Nah, itu makanya di sini disebutkan. Kemudian kami ganti setelah mereka itu umat-umat yang lain. Maka di sini kesimpulan. Jadi umat-umat di muka bumi ini tidak ada yang bisa menghabiskan cepat habis begitu. Matasbiku tidak mendahului dari umat itu ajalnya dan tidak pula di sini nggak ada lagi di sini. Berarti di sini dipendekkan saja dan tidak pula mereka bisa meminta diundur. Nah, mereka umat itu dari mana diundurnya? Dari ajalnya. Jadi itu makanya pergenerasi. Ya, jadi kalau nanti sudah habis. Kalau tidak, jadi sebenarnya manusia itu berganti-ganti, kepintarannya pun berganti-ganti, tapi berbahagialah orang yang sportif, yang bejujur. Celakalah orang yang kehidupannya akhirat ini. Akhirat sebenarnya tembak. Walaupun tidak ada gambar akhirat, sudah berkali-kali dikatakan pasti terkandung. Misal seperti inilah, kalau dia sudah mati, apakah mati terbuang begitu saja? Apakah tidak ada nanti kehidupan? Kan mulai orang sebagian nggak percaya. Jadi sebenarnya ada kehidupan. Jadi kalau meninggal tidak dalam keadaan baik, menderitalah untuk selamanya. Andai kata tidak percaya, ada ayat yang mengatakan tunggu saja. Ada pantazir, ada partakib, ada patarabis, tunggu tanggal mainnya. Itu makanya sebenarnya manusia makhluk cerdas mestinya menjadi orang baik. Ya, ini. Jadi 2 ayat berapa nih? 3 ayat ya. 3 ayat. 3 ayat ini peristiwa yang dialami oleh Hud, Nabi Hud, dan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita. Itu makanya tidak perlu risau sekali melihat umat. Pokoknya kita dengan baik menyampaikan bahwa kita nanti ada kehidupan di akhirat, maka baik-baik sajalah. Gitu aja. Ilahuna faqat
Intahina ilal liqa ma'assalamah. Allahumma Allahumma faqihna faqihna fid din fiddin wa alimna wa hikmah wa alimna ta'wil. al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la wa ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.